Syarat taubat yang disebutkan oleh Imam Nawawi apa? Meminta maaf kepada orang yang dizalimi. Minta dihalalkan. Kalau dosa-dosa itu berkaitan dengan hak manusia. Antum punya dosa langsung kepada Allah, tinggal istighfar, selesai. Gitu ya, menyesal, tidak mengulangi, berazam, selesai. Tapi ketika berkaitan dengan manusia, tunggu dulu, ini orang ini dizolimi, ini dia memaafkan atau tidak, gitu. Kalau antum pernah menggibah orang, sebagian ulama minta dihalalkan. Walaupun sebagian yang lain mengatakan tidak perlu. Kata Syekh Utsaimin, kalau orang itu tidak tahu, maka tidak perlu kita minta dihalalkan. Tetapi apa? Istighfar dan doakan kebaikan untuk orang tersebut. Zalim itu begini kaidahnya. Jika ada orang yang bekerja dengan kita, sudah ada perjanjian. Kalau kamu bekerja sehari, saya gaji 50.000 sehari. Lalu dia berkata sepakat, iya saya siap. Lalu bekerja dia sini. Maka karena dia telah bekerja dan sudah ada kesepakatan antara saya dengan dia, maka saya wajib ngasih 50.000 per hari. Di saat saya tidak memberi 50.000, saya zalim karena saya keluar dari kesepakatan saya. Jangan zalim. Makanya kemudian sampai Nabi mengatakan babani maftuhani muajjalan, ada dua dosa yang Allah akan berikan kontan itu balasannya sebelum kita mati, yaitu durhaka sama orang tua dan zalim, Pak. Zalim itu utang, kalau kamu nggak bayar hari ini, besok, kalau nggak besok, lusa. Tapi sebelum ente mati, kamu harus membayar kezaliman yang pernah kamu torehkan kepada orang. Ente bisa baca kitab, anda bisa baca kitab, ente faham Quran, anda faham Quran, orang kelar. Ente sebelum mati pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan maaf, ada orang yang zalim itu dengan lesannya, tapi kemudian dia zalim sama orang lain. Alah ya Allah, ngajinya kita aja belum tentu diterima, ente sudah zalimin orang. Kalau ente sudah siap untuk menzalimi orang, siapin berkas. Nanti kamu akan berhadapan dengan dia kelak di hadapan Allah, dan itu berat. Makanya sampai kita kemudian dikisahkan ada satu sahabat di fitnah, dizalimi sama orang tabi'in. Coba, yang memfitnah tabi'in, seorang sahabat. Siapa itu? Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas kemudian seorang sahabat besar yang doanya sering dikabulkan oleh Allah kan. Saking kemudian mustajabnya doa Sa'ad bin Abi Waqqas, kalau Sa'ad bin Abi Waqqas itu sudah berdoa ngangkat tangan, sebelum turun sudah dikabulkan sama Allah, insyaallah. Difitnah sama Usamah bin Qatadah. Difitnahnya apa? Ini tidak becus kalau ngimamin sholat, tidak faham masalah sholat, tidak ngerti dia. Nyampe itu ke telinganya Sa'ad bin Abi Waqqas, nyampe juga kepada Umar bin Khattab. Saat itu Sa'ad bin Abi Waqqas juga menjadi gubernur di Kufah, Pak. Maka kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas kemudian akhirnya mengangkat tangan. Ketika beliau mengangkat tangan, maka kemudian beliau cuma berdoa 3, ya Allah timpakanlah kepada yang memfitnah saya. Kalau dia riak, ada sesuatu yang dia cari selain engkau, maka timpakanlah dia 3 perkara. 1, miskinkan terus. 2, jadikan umurnya panjang. 3, kasih fitnah sebelum mati, Pak. 3-tiganya dikabulkan oleh Allah, Pak. Usamah bin Qatadah yang memfitnah Sa'ad bin Abi Waqqas itu, lalu kemudian miskin terus, panjang umurnya, bahkan kemudian ketika sebelum mati kesukaannya menggodain perempuan yang lalu lalang di pinggir jalan, sampai ditanyakan kepadanya, loh ente itu sudah tua, alismu itu sudah beruban, masih godain perempuan? Dia berkata, inilah bayaran yang saya harus bayar ketika saya pernah menzalimi Sa'ad bin Abi Waqqas dan doanya dikabulkan. Mentang-mentang kita ngamalin sunnah gitu, kemudian shop yang pertama kita ngisi itikaf, kemudian kita ikut kajian Riyadhus Shalihin, kemudian dolimin orang, lu kok enak? Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, la yumli, mengulur, menangguhkan, menunda, lidzalimi, bagi orang yang berbuat zalim. Jadi yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Ala innallaha harrama alaikum dima'akum wa amwalakum. Ketahuilah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengharamkan bagi kalian darah-darah dan harta-harta kalian yang tidak boleh diambil kecuali dengan cara-cara yang dibenarkan.
ka hurmati yaumikum hadza fi baladikum hadza fi syahrikum hadza. Seperti kesucian hari kalian pada hari ini, bagian kalian kepada sebagian yang lain dengan cara-cara yang tidak dibenarkan. Karena apa? Karena ini sebuah kezaliman. Kemudian hadis selanjutnya dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dzalama qida shibrin minal ardi tuwiqahu min sab'i aradin." Barang siapa yang menzolimi manusia lainnya perkara tanah, walaupun dengan seukuran sejengkal saja dari urusan tanah, tuwiqahu min sab'i aradin, nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan mengalungkannya dengan 7 lapis bumi. Hanya perkara sejengkal saja. Bayangkan bagaimana seseorang yang mengambil jalan manusia yang melewati depan rumahnya, dia ambil sampai 1 meter jalan tersebut. Kemudian kita lihat hadis selanjutnya. Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanat indahu mazlimatun li akhi." Barang siapa yang ada padanya kezaliman atau hak-hak saudaranya yang diambil oleh dia, min irdihi au min syai', baik itu berupa kehormatan saudaranya atau sesuatu yang sangat remeh sekali, falyatahallalhu minhul yaum qabla alla yakuna dinarun wala dirham. Maka hendaklah dia meminta penghalalan pada hari ini sebelum datangnya hari di mana dinar dan dirham tidak ada harganya, yakni pada hari kiamat.